Linati ya. Ya, Dokter Linati. Ini terdengar dokter. Yes, ya. Baik. Saya mulai ya, adik-adik. Ini dari kaptennya siapa? Saya dokter. Oh, Ilham ya. Heeh. Baik, kita mulai ya, adik ya. Nanti kan soalnya ada kuliah yang lain ya. Baik. Ini dari kelas reguler ya, jadi bahasa Indonesia kan ya. Betul ya, Ilham ya. Oke Masih dokter. mute. Reguler ya. Baik. Baik. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai beberapa penyakit kulit yang didasari oleh reaksi hipersensitivitas ya. Jadi ada urtikaria, kemudian dermatitis atopik, SJS10 dan juga dermatitis kontak yang mana ini seringkali memang berhubungan ya dengan kesehatan pada rongga mulut ya atau pada gigi ya. Berikutnya Dokter Linati. Ya, Mohon izin waktunya saya share nih. ya, baik. Ya, slide. Bisa, Dokter Linati. Kalau nggak nanti mungkin dari saya. Oke, bisa ya. Baik, jadi yang pertama adalah urtikaria. Jadi urtikaria itu apa sih? Urtikaria itu adalah suatu reaksi keradangan ya pada kulit yang biasanya kalau kita sebut sebagai biduran itu ya. Jadi ada wheals atau kemudian kemerahan, dan ada severe pruritus atau sangat gatal. Pruritus itu artinya gatal. Nah, seringkali urtikaria ini berlangsung dalam jangka waktu yang akut. Artinya apa? Jadi dia dalam waktu yang sebentar. Jadi nggak sampai 2 hari udah sembuh sendiri gitu. Tapi bisa juga dia kambuh-kambuhan. Nah, tetapi selain ada yang urtikaria akut, ada yang kronis. Kronis itu bila berulang langsung dari lebih dari 6 minggu ya. Ini bedanya akut dan kronis. Ini biasanya sering keluar ujian nih. Bedanya yang akut kronis apa ya? Batasannya adalah berapa minggu adik-adik? Berapa Ilham? Kamu 6 minggu ya. Ini soalnya yang lainnya nggak kelihatan wajahnya nih. Oh ya, ada beberapa kelihatan ya. Jadi itu 6 minggu ya batasannya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi penyebab untuk urtikaria akut? Jadi ya biasanya kalau pada urtikaria akut cepat dikenali, misalnya karena makanan, karena infeksi gitu ya, cepat dikenali, kemudian cepat ditangani sehingga biduran itu juga akan berhenti atau tidak berlanjut terus-menerus. Slide. Ya, berikutnya Dokter Linati. Nah, kemudian pada urtikaria itu keradangannya itu kan pada jaringan kulit ya yang superficial. Nah, tetapi kalau terjadi pada area deep dermis, kemudian pada area subkutan atau pada mukosa dan submukosa, maka munculnya adalah sebagai angioedema. Nah, itu bisa ditemukan di mana? Bisa kita lihat di bibir ya, bengkak bibirnya. Kemudian pada lidah ya, lidahnya bengkak atau pada kelopak mata ya, kelopak mata itu juga bisa bengkak ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa muncul bengkak pada saluran napas ya, pada laring yang akan menyebabkan pembengkakan pada laring dan menyebabkan obstruksi jalan napas ya, yang seringkali ini juga bisa menyebabkan kematian ya, karena reaksinya adalah reaksi tipe cepat. Jadi berlangsungnya hanya dalam beberapa menit saja ya. Slide. Nah, pada urtikaria, nah ini perbedaannya ya. Jadi kalau pada urtikaria dia edemanya localized aja. Jadi pada dermis atas atau epidermal. Tapi kalau angioedema dia lebih dalam ya. Kemudian seringkali disertai dengan nyeri ya, bisa terjadi leakage pada plasma ya.
Slide. Oke, nah ini penyebabnya. Bisa idiopatik. Nah, ini yang paling sulit dan biasanya paling banyak terjadi pada urtikaria kronis ya. Dia di idiopatik itu apa artinya? Artinya dia tidak diketahui penyebabnya itu sebetulnya apa bahan pencetusnya. Nah, itu seringkali kita jumpai di pasien-pasien yang kita terima ya. Jadi sehingga urtikarianya itu berlangsung dengan lama. Kemudian ada yang imunologikal. Imunologikal itu apa ya? Ada suatu reaksi alergi ya. Yang terbanyak adalah IgE mediated. Bisa ada ikatan dengan Fc epsilon Ri itu adalah reseptor IgE ya pada permukaan sel Mas ya. Kemudian juga bisa komplement dependent. Tapi bisa juga non immunological ya, misalnya pada setelah mengkonsumsi beberapa obat, misalnya opiat, aspirin, NSAID ya, kemudian juga ACE inhibitor itu bisa menyebabkan urtikaria yang secara langsung tanpa proses imunologi. Ya, slide. Nah, ini jadi memang urtikaria itu bisa IgE mediated, autoimun, ya, kemudian complement mediated, bisa non-imun mediated, ada yang idiopatik atau autoimun, ya, yang itu biasanya pada urtikaria yang kronis, ya. Berikutnya, ya. Nah, ini eh, eh, pada urtikaria ini ada beberapa subtipe. Yang pertama tadi berdasarkan waktunya ya sudah banyak kita bahas ada akut kronis. Kalau akut kurang dari 6 minggu, kronis lebih dari 6 minggu. Nah, kemudian ada urtikaria fisik. Apa artinya? Jadi urtikaria yang disebabkan karena faktor fisik, misalnya karena dingin, karena panas, karena penekanan atau karena juga getaran ya, itu bisa menyebabkan urtikaria. Nah, sehingga memang pada subtipe-subtipe ini, terutama yang pada fisikal, itu bisa dilakukan pemeriksaan tambahan ya untuk mencari faktor pencetusnya dengan eh, apa namanya memicu atau dengan membuat suatu tanda kutip ya pencetus fisik buatan ya misalnya dengan es batu ataupun dengan paparan panas yang dengan suhu tertentu ya dan sebagainya. Nah, kemudian yang lain selain itu bisa juga disebabkan oleh beberapa bahan. Misalnya pada aquagenic urtikaria itu kalau kena air biduran ya itu bisa terjadi. Kemudian kontak urtikaria. Jadi kalau kontak dengan suatu bahan dia akan menyebabkan munculnya urtikaria. Ya, slide. Nah, ini penegaan diagnosisnya yang tadi saya sampaikan ya. Kalau pada spontaneous urtikaria, pada akut kronis, ya biasanya kita yang kalau pada akut kan nggak sampai 6 minggu ya, atau biasanya dalam beberapa hari udah hilang ya. Tapi kalau pada kronis, ya itu mesti kita cari apakah dia ya bisa disebabkan oleh suatu infeksi ya. Jadi misalnya pada infeksi Helicobacter pylori, ataupun juga infeksi pada atau keradangan pada gigi. Itu seringkali kita lakukan screening juga ya untuk mengevaluasi apakah faktor pencetusnya ada infeksi pada gigi. Karena sering sekali setelah memang ya ada infeksi pada gigi, kemudian di terapi kami konsulkan ke FKG, maka akan membaik. Urtikarianya akan menghilang karena dipicu oleh suatu infeksi atau keradangan pada gigi atau pada rongga mulut ya. Tadi yang physical urtikaria ini sudah ya tesnya beberapa dengan penekanan, dengan UV ya atau demografisme itu dengan goresan ya. Slide. Nah, ini pada pasien urtikaria itu kita evaluasi ya apa namanya bidurnya. Dan dilakukan scoring bagaimana bidurannya dan bagaimana gatalnya. Nah, semakin tinggi maka akan semakin besar skornya. Ya, ini untuk menentukan derajat keparahan. Nah, termasuk gatalnya itu bagaimana? Yang perlu kita evaluasi apakah mengganggu ya, mengganggu tidur, mengganggu kehidupan sehari-hari misalnya dalam bekerja, dalam belajar kalau anak-anak misalnya ya, atau dalam berinteraksi sosial. Ya, slide.
Nah, penanganannya gimana? Pada kasus-kasus alergi, utamanya adalah kita harus mengidentifikasi apa sih faktor pencetusnya dan kemudian menghindari ya atau meminimalkan paparan atau faktor pencetusnya itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah memberikan terapi sesuai dengan gejalanya. Nah, sehingga ini kenapa harus diterapi? Karena akan mempengaruhi kualitas hidup ya, dan sangat dipengaruhi oleh ya kerjasama antara dokter dan pasien. Karena seringkali pada yang urtikaria yang kronis, yang biduran muncul terus-menerus, ini juga akan menyebabkan pasien dan juga keluarganya ya, ini akan menurunkan kualitas hidupnya. Ya. Slide. Nah, ini untuk identifikasi ya simptomatis terapi ya bisa kalau gatal atau bisa diberikan antihistamin ataupun juga Calamine lotion ya untuk sistem simptom relief dan juga untuk menurunkan efek sel mass mediator pada target sel. Slide. Nah, dari guideline memang pemberian antihistamin itu bisa diberikan yang non sedating dulu. Misalnya dengan loratadin, desloratadin, dan bisa ditingkatkan hingga 4 kali. Kemudian kalau kapan bisa diberikan kortikosteroid pada fase akut ya, pada serangan akut bisa ditambahkan sistemik steroid tapi dalam jangka waktu yang sebentar ya, 3 sampai 7 hari saja. Tapi kalau antihistaminnya bisa lama. Baik, berikutnya ya, yang nomor 2 adalah dermatitis atopik ya. Slide. Nah, dermatitis atopik ini kalau dari orang awam itu bilang sebagai suatu eksema, ya. Jadi dia adalah penyakit kulit, radang, gatal, kambuh-kambuhan dan bersifat kronis. Dan biasanya memang sesuai usia itu akan memberikan gambaran yang berbeda. Misalnya kalau pada bayi biasanya yang sering adalah pada area pipi, pada wajah, pada scalp gitu ya. Nah, tetapi pada anak-anak itu adalah pada lipatan. Nah, ini yang menjadi suatu karakteristik yang khas ya pada lipatan siku atau lutut dan pada yang postpubertal pada dewasa biasanya tidak hanya pada lipatan tapi pada areal yang lain juga bisa muncul. Ya, berikutnya ya ini pada bayi ini kita lihat pipinya ya yang merah ya ada bercak merahnya. Slide. Nah, ini pada anak-anak pada siku ini ya dan juga pada lipatan lutut. Slide. Nah, pada dermatitis atopik itu yang sulit adalah karena dia multifaktorial. Jadi tidak hanya eh, apa ya, tidak hanya faktor internalnya saja karena dia genetik, karena disfungsi imun, tetapi juga ada faktor gangguan dari barier kulit ataupun juga dari faktor lingkungan. Ya, slide. Kemudian, nah ini ada beberapa hipotesa inside out dan outside in dari patogenesisnya. Jadi inside out apa? Jadi memang dia dari pasien sudah ada faktor genetik yang akan menyebabkan gangguan dari fungsi barier kulit. Nah, sebaliknya kalau yang outside in ada defect dari barier kulit yang akan menyebabkan keradangan, ya. Tuh, jadi memang sebenarnya ini tidak bisa dipisahkan ya, karena seperti lingkaran setan bahwa untuk yang keradangan akan menyebabkan gangguan fungsi kulit, tapi gangguan fungsi kulit juga akan semakin meningkatkan keradangan pada kulit. Makanya ini yang harus kita putus rantai gatalnya, keradangannya itu yang harus kita putuskan. Slide. Nah, ini jadi patogenesisnya. Jadi ini tadi yang barier fungsi kulit ya, barier kulit, disfungsi barier kulit.
sehingga kulitnya mungkin kering ya, mungkin bisa pecah-pecah, sehingga penetrasi atau masuknya bahan asing ke dalam kulit itu lebih tinggi, sehingga aktivasi imunologis juga tinggi, terjadi keradangan, gatal. Nah, kalau gatal digaruk, padahal garukan atau suatu traumatik itu juga akan semakin merusak barrier kulit ya, sehingga ini ya berlangsung terus-menerus pada pasien dermatitis atopik ya. Slide. Nah, ini kriteria diagnosisnya pada dermatitis atopik. Ada kriteria Hanifin Rajka, ya, yang biasanya sering kita gunakan ya dan banyak digunakan di internasional. Harus ada 3 atau lebih gambaran klinis mayor. Yang pertama, gatal dengan morfologi dan distribusi yang khas. Tadi kalau pada anak ya pada lipatan ya pada dewasa lipatan tapi juga di tempat yang lain pada anak-anak pada bayi biasanya pada ditambah dengan pada wajah ya. Nah, kemudian juga dia kronik dan berkumat-kumatan dan ada riwayat atopi pada pasien ataupun pada keluarganya. Ya. Slide. Nah, kemudian ada kriteria minor, ini kriteria tambahan. Jadi minimal ada 3 kriteria tambahan untuk kita menegakkan dermatitis atopik. Pertama adalah serosis atau kulit kering, ya. Kemudian ichthyosis palmar, hyperlinearity dan keratosis pilaris. Jadi ini gambar, garis telapak tangannya lebih dalam. Kemudian ada bintil-bintil seperti kulit ayam ya, biasanya pada area sekitar ekstensor. Nah, kemudian adanya reaksi tipe 1 yang positif ya pada pemeriksaan misalnya skin prick test atau IgE ini meningkat ya. Kemudian dermatitis pada usia yang dini, keratokonus, katarak, orbital darkening itu pada kelainan pada mata. Kemudian wajahnya bisa pucat ataupun kemerahan. Slide. Ya. Nah, kemudian juga ada pityriasis alba. Apa pityriasis alba ini adalah bercak putih terutama pada area yang terpapar matahari, misalnya pada wajah ya. Kalau orang Jawa bilang terataan itu ya, bercak putih di pada area wajah. Kemudian keringat yang gatal, intoleransi terhadap bul dan juga bahan lipid. Kemudian hypersensitivity terhadap makanan. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor emosi. Ya, slide. Oke, nah ada kriteria yang lain namanya adalah kriteria William, di mana yang keharusannya adalah kondisi kulit yang gatal. Ditambah 3 atau lebih, yang pertama adanya riwayat keterlibatan pada area fleksural atau lipatan, riwayat asma atau rinitis ya, kemudian riwayat adanya kulit kering dan apabila didapatkan rash atau bercak merah pada usia kurang dari 2 tahun. Slide. Nah, ini gambaran yang serosis, jadi kulitnya kering seperti ini, ya. Kemudian pityriasis alba ini, kalau kita lihat ada bercak putih pada area pipi ya, jadi biasanya adalah pada area wajah. Nah, tidak hanya pada kulit, tetapi juga pada bibir seringkali mudah kering ya, hingga menyebabkan suatu erosi atau keilitis ya, terutama pada area yang ujung bibir. Kemudian orbital darkening, ya ini yang khas atau kita biasanya disebut sebagai mata panda. Slide. Nah, berikutnya SJS-10 ya. Slide. SJS-10 ini merupakan salah satu kegawat daruratan di eh, bidang dermatologi. Nah, SJS-10 ini merupakan suatu bagian dari erupsi obat ya pada kulit. Jadi sebenarnya kalau seseorang itu minum obat, maka dia bisa menimbulkan efek terapeutik ya atau untuk diagnostik, tetapi bisa ada timbul efek samping atau adverse drug reaction yang predictable sama unpredictable. Nah, ini yang akan kita bahas adalah yang unpredictable, yaitu drug alergi.
Nah, di mana drug alergi ini namanya alergi, jadi tidak semua orang bisa mengalami. Pada orang-orang yang mengalami hipersensitivitas saja yang bisa mengalami suatu erupsi obat ya, termasuk pada SJS-10. Slide. Nah, pada erupsi obat insidennya itu 0 sampai 8%, di mana pada orang yang MRS ya opname, maka akan lebih tinggi kemungkinan untuk timbul drug eruption ya, karena pasti konsumsi obat juga meningkat ya, sehingga akan meningkatkan resiko terjadinya drug eruption. Nah, kemudian pada pasien itu juga hmm, yang terbanyak adalah berbentuk makulopapular ya sebenarnya, jadi berbentuk yang bercak merah. Nah, tetapi memang kalau pada eh, kasus yang berat ya itu biasanya berupa SJS-10 tadi. Slide. Nah, pada SJS-10 ini merupakan suatu reaksi mukokutaneus, jadi pada mukosa dan kutan ya, pada nggak ada pada kulit tapi mukosa, termasuk pada merupakan eh, manifestasi klinis yang terbanyak pada SJS-10 ya, yang disebabkan karena nekrosis luas dan terlepasnya epidermis dengan lapisan kulit di bawahnya, yang sehingga akan menyebabkan peningkatan resiko untuk mortalitas dan morbiditas. Nah, apa sih bedanya SJS-10? Jadi, kalau pada SJS-10 itu sebenarnya sama klinisnya, PA-nya, faktor resiko atau obat penyebabnya dan patomekanismenya. Yang berbeda adalah luas permukaan area tubuh yang mengalami suatu nekrolisis atau nekrosis dan epidermal detachment. Ya, nanti kita lihat. Slide. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau pada SJS ini kurang dari 10%, SJS 10 overlap itu 10 sampai 30% dan 10 lebih dari 30. Nah, ini yang jadi kalau 10 makanya resiko mortalitas dan morbiditasnya itu lebih tinggi ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Nah, sekarang SJS 10. Nah, dia tuh memang resikonya lebih tinggi ya kan? Tapi memang untuk yang lebih tinggi yang 10 ya, tetapi memang eh, ke ininya ke apa namanya kemungkinan untuk terjadinya 10 itu lebih tinggi yang lebih tinggi pada SJS daripada 10 ya. Jadi ini pada usianya, pada semua usia, pada anak-anak, pada dewasa, orang tua bisa muncul semua ya. Berikutnya. Ya, nah ini ada kita pada saat pasien datang itu kita bisa melihat scoringnya ya, dilihat dari usianya, heart rate-nya, ada keganasan enggak, kemudian luas area tubuh, kemudian serum urea, bikarbonat, dan glukosa level ini akan menentukan bagaimana prognosis pada pasien ini, ya perkiraan prognosis dari pasien. Slide. Nah, ini penyebabnya. Jadi penyebabnya SJS-10 itu tidak hanya obat ya, memang paling banyak obat, tapi bisa disebabkan oleh infeksi, termasuk imunisasi ya, transplantasi sumsum tulang, kemudian radioterapi, dan yang terbanyak adalah berupa obat ya. Slide. Mm-mm. Jadi, nah obat inti juga yang menjadi kekasan pada SJS-10 bahwa pada SJS-10 ini dia biasanya tidak langsung muncul ya. Jadi dalam beberapa hari antara dikatakan 4 sampai 28 hari, ada yang menyampaikan bisa sampai 6 sampai 8 minggu setelah mengkonsumsi obat itu baru muncul suatu manifestasi klinis. Nah, kemudian sehingga apa implikasi klinisnya? Jadi pada pasien dengan SJS-10 itu kita harus membuat list daftar obat apa yang dikonsumsi oleh pasien dalam periode waktu tersebut ya. Nah, kemudian juga eh, obat penyebab itu walaupun
golongannya sama ya, misalnya sama-sama anti-inflamasi ya, tetapi bisa memberikan efek ataupun derajat keparahan atau resiko dari SJSTN yang berbeda, atau struktur molekulnya mirip ya, tetapi bisa memberikan gambaran yang berbeda. Ya, slide. Ya, ini contohnya. Yang high risk itu termasuk adalah ada karbamazepin, NSAID, oxycam type misalnya ya. Ini high risk. Tetapi untuk yang eh, propionic acid pada ibuprofen ini tidak meningkatkan resiko SJSTN. Kemudian diclofenac ya moderate ya. Kemudian ada beberapa obat dengan struktur sulfonamid ya dengan sulfa. Misalnya pada sulfonamid, pada cotrimoxazole, ini high risk ya untuk SJS10. Tetapi untuk yang sulfonamid struktur, misalnya pada dia diuretik tiazid ataupun pada antidiabetik sulfonylurea, misalnya pada insulin, ini tidak meningkatkan resiko untuk SJS10 ya. Jadi makanya dengan obat yang struktur molekulnya mirip atau golongannya sama, tetapi bisa menimbulkan resiko SJSTN yang berbeda. Ya, slide. Nah, klinisnya bagaimana? Jadi tadi munculnya kan setelah berapa 4 sampai 28 hari bisa memanjang sampai 6 sampai 8 minggu setelah paparan dari obat. Nah, gejala yang perlu kita evaluasi biasanya non-spesifiknya muncul demam, headache ya, kemudian pilek, ada batuk pilek, kemudian malaise. Nah, kemudian muncul lesi kulit ya berupa eksantema ataupun lesi pada membran mukosa. Slide. Nah, pada kulit distribusinya adalah bisa terutama pada wajah sama area trunkal ya, pada dada, punggung, sedikit pada biasanya lebih jarang pada tangan atau kaki yang perifer. Nah, kemudian dia khasnya adalah adanya atypical target lesion dengan Nichols sign. Jadi Nichols sign itu kalau ditekan maka akan bulanya ditekan ya, maka akan menyebar ke perifernya ya sehingga juga terjadi lisis pada kulit yang normal dan didapatkan osing atau bau yang khas ya. Slide. Nah, ini pada kulit ya sampai mengelupas seperti ini awalnya berupa bula atau lepuhan, kemudian dia akan mengelupas ya terjadi epidermolisis yang luas. Slide. Ya, ini yang tadi ya di konsistasi. Jadi kalau gula besar kita tekan maka akan muncul pada sebelahnya ya, pada kulit normal. Slide. Nah, pada SJS10 tadi lesinya tidak hanya pada kulit tetapi juga pada mukosa. Pada mukosa mata ini yang selalu ada. Kemudian yang kedua yang paling sering adalah pada mukosa rongga mulut ya, termasuk bibir ini khasnya ada hemorrhagic crust ya atau krusta yang berdarah. Slide. Nah, ini yang disebut atypical target lesion ya. Jadi kalau yang target lesion itu kan seperti panahan gitu ya. Jadi ada halo atau seperti apa ya lingkaran yang agak buram seperti itu di luarnya. Tapi kalau ini enggak ya. Jadi bentuknya kita sebut sebagai atypical target lesion. Ya, slide berikutnya. Ya, kemudian, nah ini yang ini ya. Kemudian yang Nichols sign, jadi berdasarkan luas area tubuh ya, SJS 10 itu. Oke, berikutnya. Nah ini yang medan membran mukosa ya tadi pada bibir, mata, nah juga pada genitalia. Ya, jadi pada genitalia, kemudian pada kuku bisa menyebabkan kukunya lisis atau terlepas ya. Slide.
Nah, ini ya, jadi terjadi hemoragik keras. Nah, ini pada rongga mulutnya terjadi suatu erosi ya yang luas ya, yang pastinya akan menyebabkan kualitas hidup pasien juga menurun juga ya. Jadi intake makannya juga sulit. Ini kalau pada mata bisa sampai menyebabkan lepasnya bulu mata. Ya, slide. Nah, kemudian yang sistemik ya, eh, selain pada kulit, pada mukosa, yang perlu kita evaluasi pada paru bagaimana gitu ya, pada bagaimana respiratory rate-nya, kemudian apakah ada batuknya ya, kemudian pada GI tract ya, apakah ada diare, malabsorpsi, ataupun juga melena. Pada renal kita evaluasi pada laboratoriumnya. Apakah didapatkan protein uri, mikroalbumin uri, hematuri, ataupun azotemia. Slide. Nah, juga komplikasinya ya karena dia luas terutama pada TEN, maka bisa terjadi imbalance elektrolit dan juga cairan ya, bisa terjadi dehidrasi. Slide. Nah, penanganannya pada SJS TEN ya karena penyebabnya terbanyak obat, kita harus identifikasi obatnya. Kemudian setelah itu ya di stop, kalau bisa diganti. Kemudian diberikan terapi antihistamin, kortikosteroid atau terapi topikal dan dengan edukasi. Ya. Nah, ini yang penting kapan harus merujuk pasien ya. Jadi memang ini sebenarnya ini untuk di perifer ya. Jadi kalau dengan SJS-10 ya harus dilakukan perujukan pada vaskes yang lebih tinggi ya sehingga bisa mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif ya. Slide. Baik, yang terakhir adalah dermatitis kontak. Slide. Nah, ini juga dermatitis kontak adalah kasus yang sering kita konsulkan juga, dikonsuli juga ya dari FKG. Nanti saya sampaikan. Nah, ini jadi kontak itu bisa dari bahan iritan ataupun dari bahan alergen ya, bisa dari terutama juga bisa dari tempat kerja ya. Itu bisa terjadi atau kalau pada wanita misalnya pada penggunaan kosmetik ini yang banyak. Slide. Nah, dermatitis kontak yang terbanyak adalah yang iritan ya. Jadi kalau pada yang iritan itu bisa terjadi pada semua orang ya. Jadi pada bahan-bahan iritan, misalnya deterjen ataupun bahan-bahan yang iritatif asam atau basa itu akan menyebabkan iritasi pada semua orang ya, pada paparan terutama berulang. Nah, sedangkan yang DKA atau yang dermatitis kontak alergi itu pada orang yang hipersensitivitas ini yang nanti mungkin banyak kita bahas ya. Nah, kejadiannya memang tergantung dari ataupun bahan penyebabnya ya, tergantung dari eh, budaya juga ya. Jadi misalnya penggunaan apa ya misalnya kalau di India nih ya suka menggunakan apa ya untuk tattooing sebenarnya tinta untuk menggambar di tangan itu. Nah, itu bisa menjadi suatu bahan alergen pada pasien-pasien yang memang hipersensitif ya. Nah, jadi itu berhubungan juga dengan budaya, kemudian juga ras itu juga akan berpengaruh tentunya. Slide. Nah, jadi pada DKA ya tentunya didahului dengan adanya alergi terhadap suatu bahan. Nah, ini di dunia yang terbanyak adalah karena logam ya, nikel, kemudian timerosal, fragrance mix atau pewangi. Nah, ini memang tiap-tiap usia juga beda ya, misalnya anak-anak ataupun pada orang tua ini akan berbeda karena penggunaan bahannya juga berbeda. Slide. Nah, kemudian perbedaan patogenesisnya. Tadi kalau pada dermatitis kontak alergi, karena dia adalah merupakan suatu reaksi alergi ya, jadi memang didahului dengan fase sensitisasi. Artinya apa? Di apa tersensitisasi dengan bahan pada pertama kali. Kemudian kalau dia terpapar dengan bahan yang baru, maka akan muncul lagi
reaksi yang sama pada pasien tersebut. Nah, pada yang dermatitis kontak iritan tidak perlu sensitisasi ya, tetapi reaksinya akan tergantung dengan kondisi kulit pasien ya, kemudian jumlahnya, frekuensinya atau frekuensi paparan ataupun juga dengan jumlah dan konsentrasinya. Misalnya kalau asam kuat tambah basa kuat tentu akan berbeda. Slide. Nah, kemudian anamnesis apa sih yang harus kita tanyakan kepada pasien ya? Jadi ya tentu saja paparan-paparan apa pada pasien itu gitu. Misalnya memang kalau dermatitis kontak alergi walaupun misalnya pada sandal ya. Sandal itu kan kanan kiri atau pada sepatu. Itu bisa aja timbul pada yang kanan aja tapi tidak kiri gitu ya. Ataupun misalnya sandal atau sepatu itu enggak semua bagian yang kena sepatu itu akan muncul. Jadi mungkin hanya berupa bercak-bercak yang tersebar. Ya, itu bisa terjadi. Kemudian juga eh, krim itu juga ya. Krim itu juga gitu. Penggunaan lotion atau pelembab tabir surya kadang-kadang dioles seluruh wajah tapi yang keluar pada ini adalah berupa patchy atau bercak-bercak yang tersebar ya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu di eh, dicari pada riwayatnya? Yang pertama adalah riwayat penyakit dahulu, ya, kemudian juga histori dari penyakit kulit, atopi, kemudian kesehatan, ya, kemudian penggunaan bahan-bahan, ya, termasuk misalnya bahan sabun, sampo, dan yang lain ya, itu juga perlu kita tanyakan. Termasuk kalau misalnya didapatkan adanya kecurigaan dermatitis kontak sekitar pada bibir, ya, itu kita perlu tanyakan misalnya lipstick, lip gloss, ataupun juga eh, bahan pada yang digunakan untuk kesehatan gigi. Jadi misalnya mouthwash ataupun pasta gigi. Kemudian itu harus kita tanyakan obat kumur kita tanyakan ke pasien. Baik, berikutnya. Nah, ini yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, mungkin kalau yang kita sebagai tenaga medis, mungkin lebih ke arah misalnya pada penggunaan lateks, sarung tangan lateks ya, ataupun masker. Nah, itu memang dari banyak laporan ternyata masker itu juga bisa menyebabkan suatu dermatitis kontak ya pada tenaga medis ya. Nah, kemudian juga untuk adik-adik nantinya kalau sudah di lapangan pengguna bahan-bahan seperti obat anestesi ya, kemudian merkuri untuk mungkin yang untuk menambal gigi yang dulu ya. Kalau sekarang kan katanya memang sudah jarang digunakan ya dengan penggunaan merkuri itu bisa menyebabkan suatu keadaan dermatitis kontak ya pada pekerjanya. Kalau pada pasiennya ya biasanya akan timbul seperti likanifikasi ya. Slide. Nah, klinisnya pada dermatitis kontak alergi, karena dia alergi reaksi keradangan, reaksi inflamasi, maka gatal adalah gejala utama ya. Berbeda pada dermatitis kontak iritan, kalau iritasi maka yang muncul adalah perih ya atau iritatif. Berikutnya. Nah, jadi pada fase yang akut biasanya akan muncul reaksi yang lebih full blown. Artinya apa? Bisa terjadi edema, merah, kemudian bisa terjadi bula gitu ya. Tapi kalau pada subakut atau kronik mungkin hanya suatu keradangan ligenifikasi ataupun skuama ataupun kulit yang kering ya. Baik, berikutnya. Ya, ini untuk topografinya ya, untuk berdasarkan diagnosis. Nah, ini mungkin yang tadi yang saya sampaikan ya, mungkin yang untuk adik-adik itu di sekitar rongga mulut itu ya jadi oral hygiene, kemudian kosmetik, sunscreen ya, terutama pada area bibir.
Nah, kemudian juga cat kuku itu juga bisa ya. Jadi orang tuh kalau pakai cat kuku seringkali misalnya kita kena wajah ya, kena wajah atau kena sekitar bibir tuh bisa menimbulkan suatu dermatitis kontak juga. Slide. Nah, ini yang terbanyak sebenarnya adalah pada tangan dan kaki. Kenapa? Karena tangan kita gunakan untuk bekerja ya, termasuk kita sebagai tenaga medis yang tadi saya sampaikan. Nah, ini bahwa hand dermatitis itu dialami pada 80% occupational skin disease ya, termasuk pada tenaga medis. Kalau pada healthcare workers, misalnya pada latex tadi ya, pada penggunaan sarung tangan, ya itu bisa menyebabkan suatu dermatitis kontak alergi. Berikutnya, nah ini ya tadi 80% pada occupational skin disease, jadi pada tenaga medis, pada pekerja dapur, hairdresser itu yang banyak ya. Tadi ya dia multifaktorial ya, jadi eh, apa namanya faktornya banyak dan harus kita cari. Bagaimana clues-nya? Clues-nya adalah gatal, kemudian biasanya disebutkan ada vesicular dermatitis, jadi ada vesicle terutama pada area tangan ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau wajah ini biasanya pada wanita ya karena kosmetik, ya bisa karena fragrance-nya atau karena pewarnanya atau pengawetnya gitu ya. Tapi nah ini yang oral cavity bisa dental amalgam ataupun juga pasta gigi, kemudian juga mouthwash dan yang lain-lain. Slide. Nah, ini yang sebuah laporan ya. Jadi ada amalgam contact allergy and oral ligand lesion. Ini yang sering kita dapat konsulan ya, terutama pada penggunaan dental amalgam ya dengan merkuri. Nah, di mana dia ini kejadiannya prevalensinya adalah 58% ya. Jadi ini cukup banyak ya. Slide. Nah, kemudian ini juga pasta gigi ya. Bisa menyebabkan juga adanya suatu dermatitis kontak ya. Slide. Nah, ini juga pasta gigi. Tidak hanya pada mukosa oralnya aja yang terjadi keradangan, tapi juga di sekitar bibir itu bisa muncul juga ya. Slide. Nah, pada pasien dengan dermatitis kontak, nah ini biasanya kita lakukan pemeriksaan diagnostik ya dengan uji tempel. Ini biasanya kita banyak mendapat rujukan untuk PET test ini dengan melakukan PET test pada kasus-kasus dengan curiga ya dermatitis kontak ya pada gigi. Slide. Nah, ini gambarannya ya. Ini kalau akut, ini kita lihat yang ada bulanya ini sebelah kanan. Sedangkan kalau pada yang kronis itu hanya kulit kering, kemudian mudah luka ataupun terjadinya skuama ya. Slide. Ya, nah ini pada dermatitis kontak alergi itu kasnya adalah sesuai dengan bentuk paparan. Jadi ini di sini karena anting bulat, maka pada kulitnya itu ya akan terbentuk suatu lesi yang bulat ya sesuai bentuk paparan. Ya, slide. Saya rasa udah terakhir ini. Ya. Oh iya, masih ada ya untuk PET test. Nah, jadi untuk PET test itu adalah suatu uji diagnostik yang bisa kita lakukan pada kasus-kasus dengan dermatitis kontak. Bahan yang kita curigai, kita masukkan di chamber ya. Berikutnya mungkin Dokter Linati. Nah, kita masukkan chamber bulat-bulat ini, kemudian tempelkan di punggung. Nah, setelah 2 hari, 3 hari kita lakukan pembacaan. Ya, saya. Nah, jadi kalau positif ada vesikel, ada papul, papul ini reaksi yang positif ya. Ini yang harus bahan yang harus dihindari ya. Slide. Oke, nah ini DD-nya ya. DD utama adalah dermatitis kontak iritan ya, tergantung bahannya dan juga reaksi pada pasien tersebut, ya. Slide.
Ya, ini penanganannya tentu saja pada semua alergi ya, harus stop, kemudian dilakukan eliminasi ya, diterapi dulu simptomatis untuk keradangannya. Nah, setelah sembuh 2 sampai 6 minggu bisa dilakukan uji tempel untuk mengetahui apa ya, untuk mengetahui penyebabnya tadi ya. Baik, berikutnya. Ya, jadi terapi utamanya ya memang kita pemberiannya biasanya dengan kortikosteroid, pun juga bisa ditambahkan dengan anti gatal, ya. Kemudian juga bila didapatkan infeksi sekunder. Ya, slide. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan, ada adik? Nggak ada. Kalau nggak ada, dokter Linati minta tolong di foto untuk absensi ya. Dan itu digital. Ya, yang dari judulnya aja Dokter Linati nanti untuk kita laporkan ke Dokter Silvi ya. Dikasih judulnya ya. Ya, adik-adik absennya lewat cyber ya. Ya, gimana Ilham? Enggak dokter, tapi saya udah udah screenshot bukti kehadirannya teman-teman dokter. Oh ya wes, nggak apa-apa saya screenshot juga ya untuk laporan ke PJB ya. Iya, iya dokter. Silakan Dokter Linati. Soalnya nggak ada absensi. Saya sendiri juga nggak ada absensi untuk ininya, tulisnya ya. Silakan Dokter Linati. Penyakit dalam dengan B1DM Atau nggak dokter? Ya, Itu silakan Dokter. tiga. Semua halaman ya. Ya dokter, izin waktunya nggak dokter? Mm. Sudah Dokter Linati? review materinya Halaman Mm-mm. Sudah, kalau udah semua nggak apa-apa Dokter Linati langsung foto-foto gitu aja. Nanti kalau udah tolong disampaikan.